Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Untuk ketua kelas, silakan maju ke depan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu? Rara, silakan pimpin ke depan. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil memuliakan sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju. Terima kasih Rara. baik, Bu. Baiklah, sebelum kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan mencari informasi tersebut dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebarkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dan teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Baiklah, di sini adalah cerita. Di sini ada cerita teks, yaitu Ibu akan membacakan terlebih dahulu, nanti Ibu akan tunjuk satu orang untuk membacakan teks ini kembali. Cerita teks. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama. Sepulang sekolah, mereka berjalan sepanjang jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu mengadakan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaiknya saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara
Kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Baiklah, Ibu telah membacakan teks ini. Ibu akan menunjuk satu orang, yaitu Dian, maju ke depan untuk membacakan teks ini kembali. Baca. Nggak kuat ya? Cerita teks Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama. Sepulang sekolah mereka berjalan sepanjang tapi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara kita berhenti. Kita berhenti dulu Sebentar teman-teman. Pinta, Dayu, dan Edo. Dayu, Siti, dan Edo. Lalu berjalan menuju pohon lindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu mengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Baiklah, itu adalah cerita teks yang dibacakan oleh teman kalian tentang Siti, Dayu, dan Edo. Baiklah, dari cek cerita tersebut ada 2 pertanyaan yang Ibu akan tanyakan pada kalian. Mengapa Dayu batuk-batuk? Rara? Karena asap rokok. Karena asap kendaraan bermotor. Yang pertanyaan kedua adalah mengapa kita merasa nyaman saat di bawah pohon rindang? Oleh maju. Karena udaranya sejuk. Udaranya sejuk. Baiklah, sesudah kita membaca cerita teks ini, apakah kalian sudah paham dengan cerita teks ini? Paham, Bu. Kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan tubuh. Di sini ada teks bacaan cerita tentang berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan tubuh. Ibu akan menunjuk satu orang untuk membaca kedua teks ini. Untuk Rara, silakan maju ke depan untuk membacakan teks ini. Berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan tubuh. Bul desak lantaran jerebuk. Aroma sangat asap dan lahan yang terbakar merusak hidung warga Pekanbaru, Riau pada Selasa pekan lalu. Sementara kota diselimuti kabut, jalan lengang dan pagi itu meredup. Lantaran sinar matahari tersaput asap, kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung di rumah saja sudah tak aman. Udur AC pada
sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat menurut pantauan serta satelit Terra dan Aqua memiliki budan antariksa Amerika Serikat. NASA angin membawa asap kebakaran lahan di Sumatera Selatan dan Jambi jika tidak ada pengungsinya. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasamata dan partikel kasamata. Partikel kasut mata berupa debu, partikel nitrogen, dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 550 part per milion ppm akan timbul penyakit. Jadi berita teks pengaruh lingkungan yang dibacakan oleh teman kalian tadi yaitu tentang jerebu yang disebabkan oleh kebakaran hutan karena asap dan lahan yang terbakar. Dari teks ini banyak merugikan kesehatan kita seperti gangguan pernapasan, terus banyak jerebu dari kebakaran hutan dan lahan tersebut. Dari teks ini ada beberapa faktor penyebab gangguan pernapasan, yaitu ada 3 faktor. Pertama yaitu faktor fisik, kedua faktor penyakit, dan ketiga faktor lingkungan. Faktor fisik yaitu adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi yang terlahir prematur atau bayi dini, organ pernapasannya itu mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, kanker paru-paru. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Yang paling berpengaruh adalah dari faktor penyebab gangguan pernapasan yaitu faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan itu ada asap rokok, asap pabrik, itu adalah bisa mengganggu organ pernapasan kita seperti paru-paru, itu bisa kena asma. Jadi kalau kita ada jerebu atau itu kita harus pakai masker biar kita tidak kena gangguan pernapasan. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah kalian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama yaitu tentang cerita teks ini, yaitu tentang Dayu, Siti, dan Edo yang berteduh di bawah pohon yang rindang agar memiliki udara yang sejuk. Yang kedua yaitu berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan tubuh, di mana teks ini menceritakan tentang adanya jerebu dan asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang ada di Riau, Jambi, Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan, yaitu ada 3, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah yang
yang Ibu jelaskan tadi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas kepada kalian yaitu halaman 10 minggu depan dikumpul. Oke? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sebelum pulang untuk ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil haq. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Alif silakan pulang. Dian, Rara.